Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى ازواجه وذرياته واهل بيته واصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kita seluruh nikmat, terutama nikmat keimanan kita, nikmat agama Islam, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang manusia di dalam kehidupan dunia. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang hakikat dari taubat. Kita lanjutkan nasihatnya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tentang bab taubah. Sebelumnya kita bicarakan bahwa ketika seseorang berbuat dosa, dia tidak bertaubat, maka dia hendaklah memikirkan beberapa perkara. Satu, yaitu ketika dia berbuat dosa, lalu kemudian dia bergembira ketika berbuat dosa itu. Dan gembiranya dia di dalam berbuat dosa itu tanda bahwa dia memiliki kekuatan cenderung atau hati, kekuatan cinta yang kuat kepada dosa. Itu lebih buruk lagi. Ditambah lagi kemudian itu menandakan bahwa dia tidak memahami siapa dia berbuat dosa kepada siapa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi ketika dia nanti tidak memahami tentang buruknya akibat yang ditimbulkan dari dosa yang dia kerjakan, dan beberapa hal yang lain. Asing Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada perkara yang sangat menakutkan yang terjadi pada seorang manusia. Ada 3 perkara. Jadi seorang manusia harus berhati-hati agar tidak sampai bertemu dengan 3 perkara ini. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah al-muwafatu alaihi qabla taubah. Satu, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa perkara yang sangat buruk yang dihadapi oleh manusia dan kita harusnya berusaha untuk menghindar, itu adalah muwafatun, mati alaihi, di atas perbuatan dosa, qabla taubah, sebelum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari su'ul khotimah. Bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, orang mati su'ul khotimah itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu matinya seorang yang kafir kepada Allah. Ini cetong, tidak usah kita bicarakan. Siapapun orang yang mati kafir, maka itu seburuk-buruk kematian. Allah menyampaikan tentang orang-orang kafir itu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari golongan orang-orang ahlul kitab dan kaum musyrikin, ya, mereka tempatnya neraka jahanam, di dalamnya kemudian ulaika hum syarrul bariyah, mereka ini seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir itu orang yang mati dalam keadaan paling buruk. Saelek-eleke menungso itu adalah orang-orang kafir, sehingga ketika siapapun mati di atas kekafiran, maka dia mati di atas keadaan yang paling buruk yang menimpa manusia.
Kita memohon perlindungan kepada Allah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Wong kafir niku, sak kafir-kafire menungso kalau dia sebelum mati sempat bertaubat itu keuntungan besar, nikmat yang sangat besar. Ya. Terus Rasul kita itu ngendika kama qala. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma baina wa bainahu illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhulaha. Ada orang itu yang sepanjang hayatnya menghabiskan waktunya untuk mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Hatta ma bainaha wa bainahu illa dhira'un. Sampai ketika orang ini hidup di dunia itu jarak antara dia dengan neraka itu illa dhira'un, tinggal satu lengan. Semakin okai dosane. Tidak ada bagian hidupnya kecuali pasti dia berbuat dosa seakan-akan. Fayasbiqu 'alaihi kitab. Tetapi ketetapan Allah, takdirnya Allah, tulisan Allah di Lauhul Mahfuz telah mendahului, menetapkan, dan Allah Maha bijaksana. Apa itu? Fayamalu bi amali ahli jannah. Sebelum mati itu dia bertobat, lalu dia menghabiskan hari-harinya terakhir itu dengan amalan-amalan penghuni surga. Lalu dia mati ketika dia sedang mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Fayadkhula, ya dia mati masuk surga. Jadi sekafir-kafirnya menungso, misalkan Fir'aun itu sebelum tenggelam dia kok bertobat itu ditompa oleh Allah Ta'ala. Abu Jahal sebelum tewas dalam peperangan Badar itu kalau dia mau bertobat diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Tetapi kemudian Allah Ta'ala dengan kebijaksanaannya menetapkan mereka berdua mati dalam keadaan kafir. Jadi ditambah dengan kebencian mereka kepada Islam dan kekafiran mereka, maka mereka adalah seburuk-buruk manusia. Lalu kemudian yang kedua, mati su'ul khotimah. Lah ini ingkang kula panjenengan sami kedah waspada punika punapa. Yang kedua, itu matinya orang Islam tetapi dia dalam keadaan sedang berbuat dosa. Niki waspada itu mati su'ul khotimah model yang kedua. Kalau mati model yang pertama, iya dia kekal neraka sak lawase. Tetapi mati yang kedua ini mati yang memang dia tidak menyebabkan seorang muslim kekal, tetapi kan ciloko mencit mas. Kenapa? Karena orang seperti itu adalah orang yang dihisab pertama kali oleh Allah itu akhir kehidupannya. Amalan dia penghuni neraka itu dulu yang dihitung oleh Allah. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan tentang hadis wau, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma bainaha wa bainahu illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Ada orang yang sepanjang hayatnya dia mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, ya sampai jarak seakan-akan antara dia dengan surga ketika hidup itu tinggal satu lengan. Tapi Allah Ta'ala menetapkan dengan kebijaksanaannya. Apa itu sebelum dia mati lah kok dadi wong Islam rada jeleh niki mas, dadi wong saleh. Kepengen ndelok pisan, jebule ndelok pisan mati terusan. Rong tau mabuk pisan, keselek sak gendul-gendule misalkan mati wong. Ya belum pernah nyopet, ning kepengin nyoba Mas, aku kaya penasaran gitu wong nyopet itu apik to, nyopet pisan jebule keconangan dihantungi wong sak RT mati terusan. Kan cilaka itu mas. Ya, fayadkhulaha, karena akhir hidupnya itu matinya dia dalam keadaan mengerjakan amalan penghuni neraka, ya mlebu neraka sik kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Meskipun kalau dia seorang muslim dia tidak akan kekal di neraka pasti. Tapi kita mohon perlindungan kepada Allah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ya. Nek Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW ngendika, au kama qala idza habballahu al-mar'a ista'mala. Wa kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Qila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Rasulullah itu Allah itu kalau mencintai seseorang itu ista'malahu, dipakai ya bahasanya itu. Mungkin kalau kita terjemahkan yang lebih pas itu diarahkan menuju kebaikan. Tapi kalau bahasanya ista'malah, dipakai oleh Allah. Maksudnya itu pundi ya Rasulullah? Dipakai oleh Allah itu. Rasul kita ngendika, au kama qala ayyuwafiqahu 'alal khair qabla mautih. Allah itu mengarahkan orang ini untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan sebelum mati. Dan ketika dia mati dalam keadaan mengerjakan kebaikan. Itu tanda kebaikan, tanda cintanya Allah kepada seseorang.
Ya. Di dalam hadis yang lain menika Rasul kita Muhammad SAW paring sabda kama qala idza khalaqallahu al-khalqa lil jannah ista'malahu bi amali ahli jannah summa mata ala amali ahli jannah fayadkhulul jannah wa idza khalaqallahu al-khalqa lin nari ista'malahu bi amali ahli nar summa mata ala amali ahli nar fayadkhulun nar. Wonten ing hadis sanasipun Nabi Muhammad SAW paring sabda orang itu kalau Allah ciptakan untuk jadi penghuni surga itu ista'malahu bi amali ahli jannah. Allah akan membuat orang ini sepanjang hayatnya itu mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Summa mata ala amali ahli jannah, dan ketika dia mati, itu dia mati dalam keadaan sedang mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Fayadkhulul jannah, maka dia pun mati mlebu swarga. Sebaliknya, kalau ada orang yang Allah ciptakan untuk masuk neraka, ista'malahu bi amali ahli nar, maka Allah akan bikin orang ini hidupnya itu ngentek-ngentek ke waktu berbuat dosa yang menyebabkan manusia masuk neraka. Summa mata ala amali ahli nar. Kemudian ketika dia mati dalam keadaan mengerjakan amalan penghuni neraka. Fayadkhulun nar, akibatnya ya mlebu neraka. Maka perkara yang buruk yang kita memohon perlindungan kepada Allah itu apa? Satu tadi muwafatu alaihi qabla taubah. Ya. Punika ingkang sepindah. Jadi kebalikannya berarti kita itu harus nek bahasanya al khaufu minal muwafati alaihi qabla taubah. Harusnya maka kita ini harus khawatir jangan sampai kita mati dalam keadaan belum bertaubat. Kemudian yang kedua adalah mati dalam keadaan tidak menyesal ala ma fatahu minallahi bi mukhalafati amrihi. Yang kedua itu mati dalam keadaan tidak ada rasa penyesalan terhadap perkara-perkara yang menyelisih ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Karena nyesel itu penting. Itu bukti kalau seseorang berbuat dosa. Kalau seseorang berbuat dosa, mohon maaf bukan bukti. Itu bukti kalau orang itu meyakini perbuatan dosa itu buruk dan itu menjaga keimanan, Mas. Itu tanda bahwa hati kita itu masih hidup. Apa itu? Perasaan menyesal ketika berbuat dosa. Karena kalau hati manusia itu mati, wujudnya salah satunya adalah dia bahagia ketika berbuat dosa dan tanpa ada rasa penyesalan. Terus an-nadam itu penting. Merasa menyesal, dan ini titik yang membedakan antara amalan dosa besar dengan bid'ah. Menawi Imam Asy-Syatibi rahimahullah wonten ing kitab Al-I'tisam itu saya pernah membaca, beliau menyampaikan bahwa kenapa kok bid'ah itu lebih besar daripada dosa besar, tetapi memang dia di bawahnya dosa kekufuran, kekafiran. Ada beberapa alasan beliau sampaikan. Salah satunya adalah karena orang yang berbuat bid'ah itu tidak ada merasa menyesal dia tidak pernah merasa bersalah. Bahkan lebih buruknya dia menganggap kesalahan dia adalah kebaikan. Wah, bahaya ini. Tazyinus syaitan itu seperti sumpahnya setan, membuat manusia itu ketika berbuat dosa dia pandang indah. Nggih. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, iblis berkata begitu, la uzayyinanna lahum fil ardh, sungguh betul-betul pasti akan aku bikin orang-orang yang berbuat dosa, anak turune Adam itu melihat perbuatan dosa itu indah. Ya, akibatnya apa? Tanpa ada perasaan menyesal sama sekali. Jadi dia itu ketika bermaksiat kepada Allah tanpa rasa menyesal, maka Allah bencinya minta ampun. Hanya memang orang ini tetaplah tidak sampai derajat kafir. Tetapi itu kan tanda bahwa orang yang tidak punya penyesalan terhadap maksiat yang dia kerjakan itu, kalaupun toh hatinya ini seurep, pelik-pelik lah kalau misalkan dia lampu, Mas. Lampu ini siap-siap mati.
Obore kaya dene obor sing wis kentekan lenga mambu, Mas. Ya, siap-siap mati. Kenapa? Karena tanpa ada perasaan menyesal atas maksiat yang dia kerjakan itu. Maka seorang muslim adalah orang yang dia menyesal terhadap dosa-dosa yang dia kerjakan karena dia tahu dia itu salah. Apalagi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa maksiat itu seluruhnya menjijikkan saja. Nomor Mas, khobas itu. Orang beribadah kepada berhala itu khobas itu. Dia perbuatan yang menjijikkan. Bayangkan menungso tunduk patuh kepada batu sing batu itu ora iso ngopo-ngopo. Melirik wae ora iso, ngampleng ora iso, apa meneh-meneh duit Mas ora iso. Tetapi ada orang yang nyobyo yang menyembah batu, maka orang itu terhina betul. Apa yang dia kerjakan itu buruk betul. Dia tinggalkan Allah yang menguasai alam semesta, dia lebih beribadah kepada batu misalnya. Itu menjijikkan. Semua dosa itu menjijikkan. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya sami kemawon, Mas. Kalau saya itu betul-betul tahu cerita boleh tumindak durhaka kepada tiang sepuh terutama ibu itu mulai terasa itu kapan, Mas? Pas zaman dulu ikut menemani istri melahirkan, Mas. Mengkan tidak semua suami siap, Mas. Kenapa? Karena sudah dapat cerita ketika istri saya melahirkan, saya minta izin untuk menemani istri, boleh tidak? Bu dokter itu menyampaikan, boleh Pak, tapi jangan kuat tidak melihat darah. Lalu bu dokternya cerita karena sebelumnya dia pernah menangani seorang pasien melahirkan, suaminya itu minta izin untuk menemani sang istri, diizinkan. Jebule suami ini rakwat delok getih. Jadi istrinya melahirkan, ya butuh ditulung, bayinya ya butuh ditulung, suaminya semaput ya butuh ditulung. Jadi perkara atau malah tenanan ya sing kita bu dokter itu ya. Jadi perkara. Asal ngomong ya saya siap. Nanti nek saya tidak sanggup, saya akan keluar Bu. Dan betul nggih ketinggal betul-betul perempuan melahirkan itu perjuangan betul nggih. Saya tuh kadang-kadang membayangkan saya rada merinding-merinding. Jadi ketika istri kita melahirkan kemudian setelah itu kan rahimnya kan dibersihkan, Mas. Saya tuh lihat dengan mata kepala begini. Jadi ketika dibersihkan itu bu dokter itu pakai kaos tangan begini. Terus tangannya itu dilebok ke dalam rahimnya istri kita loh, Mas. Diresiki apa itu? Sisa-sisa rahim plasentanya tuh. Kayak lorone kayak ngomong. Bayang ya. Tenanan Mas. Belum getiye ya. Jadi di bawah tempat istri kita melahirkan dipasangi waber besar itu. Dan darahnya itu biar gitu maksudnya. Terus waktu jebule durhaka kepada ibu itu dosanya dosa itu betul-betul terasa waktu itu. Ya. Jadi orang berbuat durhaka kepada ibu itu memang betul-betul perbuatan yang menjijikkan betul. Ya. Keterlaluan kalau bahasa kita nih. Meskipun kadang-kadang memang ada tiang sepuh sing nyebeli punika wonten ya alhamdulillah. Orang tua kita tidak begitu, itu kita bersyukur kalau pancen ada. Tetapi saat nyebel-nyebel ini tiang sepuh tetap dia punya jasa. Karena kita besar seperti itu kan lenggulawentah tiang sepuh. Ya, maka semua perbuatan dosa apapun ya berbuat durhaka, minum-minuman keras dan lain-lain itu perbuatan yang menjijikkan. Dan orang itu ketika melakukan sesuatu yang menjijikkan harusnya ada perasaan menyesal. Gitu, teletong kebu kok diraumke ning rai kayak dene wong-wong prindavan kae. Bahkan lek teletong kebu itu lumayan loh Mas. Dia ambune ora patiya niki nyuwun ngapunten lho, teletonge menungso ya Mas, betulan itu. Nek jenengan lihat nang media sosial itu banyak gambar-gambar baik ya Allah kayak piye gitu. Nggih Mas. Menjijikkan itu. Ngalah berkah apa sing dialap nang ngene. Tapi betulan itu kan menjijikkan itu. Ya, orang seperti itu harusnya menyesal. Tetapi ya tadi itu karena orang ini hatinya oleh Allah Ta'ala cahayanya mulai padam atau bahkan kalau orang kafir cahayanya padam, maka dia tidak merasa menyesal, tidak merasa menjijikkan itu, melakukan perbuatan yang menjijikkan itu menyesal. Berbahaya itu. Engkang angka 3 Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ngendika
Yang ketiga itu adalah kita tidak cepat-cepat segera merubah keburukan dengan kebaikan. Kudune gage-gage Mas. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang bertakwa itu orang yang tidak terus-menerus berbuat dosa sedangkan mereka tahu itu dosa. Tidak israr, tidak terima gage-gage. Bertobat itu gage-gage. Kenapa? Karena waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kan pasti terbatas. Bahasa Allah itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Di dalam ayat yang lain sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ya, bergegas, berlomba. Ini bahasanya Allah Ta'ala loh. Cepet-cepet. Kenapa? Karena bisa jadi kesempatan ditutup oleh Allah Ta'ala selamanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga perkara ini kalau manusia luput tadi itu mati sebelum bertaubat, belum mati, bukan luput, manusia jatuh ke dalam tiga perkara, mati sebelum taubat, mati dalam keadaan tidak merasa menyesal atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Yang ketiga, tidak mengganti keburukan dengan kebaikan sebelum kematiannya, maka orang ini jatuh ke dalam perkara yang halakun kita ini membinasakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilihan kita menapa? Pilihannya adalah at-taubah, segera bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubat itu hukumnya apa? Fardhu ain. Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa bertobat itu hukumnya fardhu ain. Dawuhnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Jadi taubatnya kita tuh nyenengke Gusti Allah, dan nyenengke Gusti Allah itu berpahala loh Mas. Bayangkan ya, itu rahmatnya Allah tuh. Kita itu wes salah, minta ampun, dikai ganjaran Mas, gara-gara kita minta ampun. Kenapa? Karena orang yang minta ampun kepada Allah itu mentaati Allah, karena perintahnya Allah tadi. Ya, karena minta ampun kepada Allah itu nyenengke Gusti Allah, maka Allah beri ganti pahala yang besar. Ya, ini satu kemurahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Kayak dini kula panjenengan sami, sak dene salat ki wajib to Mas. Wajib itu kayak dini ana wong utang 5.000 bayar 5.000 balik, itu kan wajib Mas. Tapi Allah itu Rabb yang maha bersyukur. Oleh sebab itu sesuatu yang sebenarnya ya jenenge wajib itu kan kewajiban, imbal balik meskipun itu belum bisa menyamai dengan besarnya nikmat Allah, kui imbal balik. Tetapi oleh Allah Ta'ala tidak hanya dihitung imbal balik, ditompo, diganti dengan pahala yang besar. Jadi seakan-akan Gusti Allah nombok terus kepada kita itu. Tetapi Allah Maha Kaya. Dan orang bertaubat itu kan kewajiban, jenenge wong tuh tidak salah kepada Allah Ta'ala, ya kewajiban dia yang meminta maaf. Dan rupanya meminta maaf kepada Allah itu oleh Allah dibalik kelari dalam bentuk pahala yang sangat besar. Itulah rahmat Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, dikanikum kata Nabi kita Muhammad SAW. Setiap Bani Adam itu selalu berbuat salah, pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat. Wa idza staddat ghaflatuhu ila hadzal hadd naqalathu wala budda ilal israr wa huwal istiqrar 'alal mukhalafah. Ketika manusia lalai ya dari bertaubat, maka pasti kelalaian dia itu akan membawa manusia kepada sifat yang buruk, yaitu al-israr, terus menerus berbuat dosa. Apa itu al-israr? Al-israr itu al-istiqraru 'alal mukhalafah. Israr itu adalah teguhnya orang di atas kesalahan. Ya, kudunya orang itu teguh di atas kebaikan. Ini ono wong yang teguh di atas kesalahan. Dia begini Mas. Wal azamu 'alal muawadah. Lebih buruk lagi nanti dia akan membangkitkan semangat untuk
mengulangi perbuatan dosa. Wa dzalika dzanbun akhar, dan itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dosa lagi nanti. Dosa tambahan. Kenapa? Karena perintahnya Allah kita tidak boleh terus-menerus. Jadi orang berbuat dosa terus-menerus ada dua beban. Beban dosa yang dia kerjakan. Misalkan orang mencuri terus-menerus, beban mencuri yang dia kerjakan. Yang kedua itu terus-menerusnya itu. Kenapa? Karena ini menentang perintah Allah. Allah ngendika walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa sedangkan mereka tahu itu dosa. Maksudnya wa hum ya'lamun itu mengetahui kalau perbuatan yang dia kerjakan dosa. Karena kalau ada orang yang berbuat dosa dan dia tidak tahu kalau itu dosa ki ora dosa, Mas. Sampai Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menika Imam Ibnu Taimiyah menika memberikan contoh tentang jahil. Jadi orang jahil iki ora iso dipaksa. Wong jahil iki ya jahil Mas, ora dosa. Tapi dia harus dicegah. Sampai Imam Ibnu Taimiyah itu memberikan contoh begini di dalam Majmu'atul Fatawa itu. Kalau ada orang yang pulang ke rumah, dia masuk ke rumah, dia masuk ke kamarnya, dia menemukan di dalam kamarnya itu ada perempuan. Lalu lelaki ini mengira perempuan itu istrinya. Lalu malam itu dia berhubungan suami istri dengan perempuan itu karena dia meyakini ini istrinya. Ketika pagi hari dia baru tahu kalau perempuan itu bukan istrinya. Ora dosa loh. Kuwi rezeki Mas. Ya, ora dosa, rezeki itu omonganku, mau omongane itu ora ngono kuwi yo, yo omongan iki. Ora dosa kata Imam Taimiyah. Kenapa? Dia tidak tahu. Nih, Anda tidak bisa menanyakan apa tumon ngono kuwi Mas. Ora masalah tumon ora nek ono, ora dosa. Kenapa? Dia tidak tahu. Ya. Karena tidak tahu itu jahil. Coba bayangkan, panjenengan lihat itu wonten ing surat. Bahkan kalau ini kan dosa besar itu kan nek dia tahu kan zina, tapi dia tidak tahu. Bahkan ada yang lebih buruk itu wonten ing surat Al-A'raf itu loh. Ayatipun ayat ke-130 berapa ya? Wa jawazna bi bani Israil al-bahr fa atau ala qaumi ya'quna ala asnamil lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyah qala innakum qaumun tajhalun. Bisa dari atau pas 130-an 37 atau berapa ya, dibukalah nanti. Wa jawazna bi bani Israil al-bahr, maka kami izinkan Bani Israil untuk melewati laut setelah dikejar Fir'aun, terus Fir'aun tenggelam. Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala afnamillah. Lalu kemudian mereka mendatangi, bertemulah ketika mereka keluar dari laut, kan diperintahkan menuju Palestina lah. Pada waktu mereka berjalan menuju Palestina itu, mereka sedang bertemu dengan orang-orang yang sedang beribadah kepada berhala. Qalu ya Musa ja'al lana ilah kama lahum alihah. Maka orang-orang Bani Israil itu mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bahwa kami tolong dibikinkan Tuhan patung seperti orang-orang itu. Syirkul akbar loh, maksudnya kekufuran loh ini. Bayangkan dia minta Tuhan dibuat untuk dia sembah, yaitu patung. Kekafiran gue Mas. Tapi mereka orang jahil. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian itu orangnya jahil. Itu mirip dengan zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada waktu perang Hunain kaum muslimin menang, maka kaum muslimin pulang kembali ke Mekah dengan melewati satu pohon. Para sahabat istirahat di bawah pohon itu. Lah pohon itu biasa dulu dipakai oleh orang-orang musyrik untuk apa ini? Gandul ke senjata-senjata mereka agar titis ketika mereka nanti berperang. Namanya Zatu Anwat, nonton hadis di Pondewatan Tirmizi. Ketika itu para sahabat, terutama orang-orang yang baru saja masuk Islam itu 3.000 orang Pulakok di Makkah itu. Karena mereka baru saja kan mereka masuk Islam ikut perang Hunain itu. Lagi pirang dino lah. Mungkin sesasi rongono mereka masuk Islam. Mungkin ya. Mereka matur kepada Rasul kita Muhammad SAW, ya Nabi Allah Muhammad,
Ya, ndamu kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Mbok kami dibikinkan pohon yang dulu biasa dipakai oleh orang-orang musyrik untuk tabaruk, mencari berkah. Itu kan sama mas, syirkul akbar kuwi. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa panjenengan ini wong-wong bodoh, terus dibacakanlah ayat tadi itu, dikisahkan kisahnya Nabi Musa itu. Kalian itu berbuat seperti perbuatannya umatnya Nabi Musa yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf tadi. Ini jahil mas. La'allahu a'udham minaz-zanbi illa minaz-zanbil awal bikasir. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang mengulang-ulangi dosa itu bisa jadi dosanya lebih besar daripada dosa pertama ini. Kenapa? Karena orang berbuat dosa pertama bisa jadi karena dia lalai, bisa jadi karena dia tidak tahu, bisa jadi karena dia orang yang belum mendapatkan dakwah. Tapi kalau orang mengulang-ulang sedangkan dia tahu kalau itu dosa, itu kan lebih berat nanti. Maka bisa jadi ketika dia mengulang-ulang perbuatan dosa, itu dosanya lebih berat daripada dosa pertama ketika dia mengerjakan. Zaman pisanan ora artine kuwi dosa. Bisa jadi. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengajak kita untuk bergegas melaksanakan taubat. Wa hadza min uqubatiz dzanbi, dan ini adalah salah satu akibat buruk dosa. Apa itu? Nah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah wonten ing kitab Ad-Da'u wad-Dawa itu menyampaikan adzanbu az-dzunubu tuwallidu ba'daha ba'dan. Dosa itu akan melahirkan dosa yang lain, dan itu adalah hukuman Allah untuk orang yang berbuat dosa. Sebagaimana pahalanya orang yang berbuat kebaikan itu apa? Dia mengerjakan perbuatan kebaikan yang lain sehingga akan menambah kebaikan dia. Ya. Hal jazaul ihsani illal ihsan, menerima kata Rahman itu. Bukankah perbuatan baik itu pahalanya adalah perbuatan baik yang lain? Salah satu makna ayatnya aja, meskipun ada sebagian ulama yang memaknai al-ihsan di situ adalah surga. Jadi uqubatiz dzanbi salah satunya adalah mengulang-ulang keburukan sehingga dia akan menghasilkan dosa terus gitu mas. Produksi telur ini lumayan pitik, itu produksi kok dosa kan? Ya kan, berat gitu. Maka manusia itu ketika kecemplung ke dalam perbuatan dosa dan dia tidak mau bertobat itu kan, nek wong kafir ya, nek wong muslim itu masih manusia. Nek orang kafir itu kan ulaika kal an'ami balhum adall, Allah Ta'ala ngendika kata an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall, surat Al-A'raf ayat 179. Ya, orang kafir itu. Nggih wow, misalkan pitik iki nelek dikelumpukke dadi rabok. Ya Mas. Sapi iki nek nelek dikelumpukke ya dadi rabok. Menungso iki ya apa ya tega Mas rabok anggo teleke menungso. Ya. Ya begitulah manusia. Ya, kalau kapan ketika manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu. Summasani kadzalika summasalis kadzalika hatta yastahkimul hilak. Akibatnya orang itu berbuat dosa pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai akhirnya binasa. Kita mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Fal israru 'alal ma'siyah ma'siyatun ukhra. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan orang terus-menerus berbuat dosa itu dosa yang lain lagi bisa. Ya, tadi kita sampaikan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita jangan terus-menerus. Maka orang yang melanggar perintah Allah ini berbuat dosa. Dia dosa karena mengerjakan perbuatan dosa, dan dia ditambah lagi dengan dosa karena dia terus-menerus melakukan dosa di dalam perkara yang sama.
Ini disampaikan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sekap nggih. Jam 9 kirang sedikit. Sekian dan demikian Bapak, masih bab taubah nggih, ini bab yang panjang ini Mas, bicaranya nggih, masih panjang. Insya Allah kita laksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian Bapak, Ibu-ibu ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup, saya kembalikan pula membawa acara nonton. Oh nggih, pun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis semoga. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.